Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Abnai wa banati, santri santriwati pesantren Darun Najah. Alhamdulillah kita sudah memasuki masa-masa mendekati masa ujian akhir. Meskipun ujian kali ini sangat berbeda, sangat spesial karena akan dilaksanakan melalui jaringan internet atau daring atau online. Tetapi tentu saja ujian-ujian yang kita laksanakan tidak mengurangi esensi, hakikat, dan harus difahami sebuah sunnatullah yang harus kita sama-sama fahami sehingga kita terus bisa mengambil hikmah dari apa yang akan kita jalani sama-sama di hari-hari ke depan, hari-hari ujian pondok pesantren Darun Najah. Anak-anakku sekalian, seperti sudah Ustaz sering sampaikan, ujian pada hakikatnya adalah sunnatullah. Sunnah yang harus dihadapi oleh setiap anak manusia yang dicintainya. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Allah akan menguji siapapun yang ia cintai, termasuk kita yang ada di dalamnya. Ujian adalah sebuah keniscayaan hidup, tidak bisa kita pisahkan. Dan itulah kita harus benar-benar memahami hakikatnya. Jangan sampai ujian ini dikerdilkan menjadi sebuah proses yang tidak lagi sakral. Karena fil imtihani yuhanul mar'u au yukram. Hanya dengan ujianlah seseorang itu bisa diangkat kemuliaannya atau dihinakan. Ujian-ujian ini akan selalu ada meskipun tidak dalam bentuk seperti yang sama dengan apa yang dijalani oleh santri. Tapi pada hakikatnya setiap anak manusia memiliki ujiannya masing-masing. Dan ini kita harus pahami. Harus kita ambil pelajaran sehingga kita tidak sampai salah dalam mengartikan. Jangan sampai karena tidak paham hakikat ujian, kita mengambil dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik misalnya, mencapai kelulusan misalnya. Sehingga kita harus mengorbankan integritas, kejujuran, dan segala macam. Ini yang harus kita pahami. Meskipun hari ini kita menjalani ujiannya sangat berbeda di rumah. Mungkin tidak diawasi oleh pengawas yang ada di rumah. Guru-guru hanya berada di pondok. Mereka tidak bisa mengawasi secara fisik. Tetapi kita harus ingat bahwa ada Allah yang selalu mengawasi. Ada malaikat raqib atid di kanan di kiri kita yang mencatat yang baik dan yang buruk dari kita. Kita harus yakin itu sebagai orang yang beriman. Jadi fil imtihani yuhanul mar'u au yuk. Terhina atau mulia dengan ujian ini. Maka ujian ini sunnatullah yang harus kita sama-sama. Jangan sampai salah langkah. Nilainya bagus, tapi dengan cara yang tidak baik, curang, mencontek misalnya dan segala macam. Karena kita harus sama-sama paham bahwa ujian ini adalah salah satu aspek kemodernan. Salah satu bentuk bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tidak hanya guru santri yang diuji dalam ujian ini, tetapi juga pondok. Siapkah pondok melaksanakan ujian misalnya melalui online? Ini sistemnya, SDM-nya diuji juga. Bagaimana ketersediaan sistem mereka mempersiapkan ujian secara online misalnya. Bagaimana kejujuran? Karena kunci sukses ujian di dalam pondok pesantren adalah kejujuran dan keikhlasan. Harus jujur, harus ikhlas.
Ini yang paling penting. Jujur adalah yang utama, karena itu integritas. Jujurlah dengan hasil, karena ini mengukur kemampuan dirimu sebenarnya. Kamu mungkin tidak diawasi di rumah nanti menjawab soal-soal. Tetapi kalau kamu tidak jujur, kamu tidak bisa mengukur sampai di mana saya. Apakah saya lebih baik atau lebih buruk dari dia. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Dia lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Maka ujian ini adalah salah satu ciri khas kemodernan atau modernitas, yaitu dengan adanya evaluasi, tolak ukur keberhasilan dalam bidang pengajaran. Meskipun kali ini kita tidak bisa menjadi patokan karena memang kondisinya yang luar biasa. Ini yang pertama. Maka ujian itu sunnatu, ini hakikat hidup untuk mengukur dan menilai sejauh mana kemampuan kita, pemahaman kita akan sebuah pelajaran dan segala macam. Maka itu anak-anakku sekalian. Keujian tadi yang saya katakan, ujian yang sukses adalah paduan dari keikhlasan dan kejujuran. Di awal kalian nanti akan melaksanakan ujian, niatkan, ikhlaskan diri bahwa ini adalah li'ila'i kalimatillah, mencari ilmu dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar untuk nilai saja. Untuk rapotmu saja mungkin. Untuk UN-mu, untuk segala macam. Jangan sampai hanya sekedar untuk itu. Takut kalau nilainya tidak bagus nanti, bagaimana saya mau melanjutkan atau mencari pekerjaan dan segala macam. Itulah kenapa kalau di pondok pesantren nilainya ya dikasih seadanya. Ada prinsip fakti zi hakin hakku. Tidak ada rekayasa nilai. Karena pondok ini tidak punya atasan. Beda dengan sekolah-sekolah misalnya yang punya ada atasan, bupatinya. Itulah kenapa ada beberapa ujian yang kadang-kadang konyol menurut saya pribadi. Kenapa? Karena nilainya sudah dipatok. Harus lulus semuanya katanya. Kalau tidak dipecat kepala sekolahnya. Menjelek-jelekkan nama bupati, nama daerah kita itu nanti. Apakah ujian seperti ini yang kita harapkan bisa melahirkan generasi yang jujur? Tidak, tentu saja. Karena pada hakikatnya ujian tadi hatta yamidal khabitha minat thayyib, memisahkan yang baik dari yang buruk, memisahkan yang rajin dengan yang tidak rajin dan segala macam. Maka mustahil kalau ada ujian itu 100% lulus. Tentu saja tidak ada. Itulah kenapa ujian di dalam pondok sangat sakral, karena ini adalah sebenarnya menjalankan sunnatullah yang benar-benar harus kita niati dengan dasar keikhlasan. Karena itu insya Allah jika kita dasari dengan keikhlasan, insya Allah akan melahirkan keberkahan ilmu pengetahuan. Maka anak-anakku sekalian, tentu saja semuanya harus mempersiapkan diri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian ini melihat bagaimana kondisi yang seperti sekarang ini, kita harus benar-benar belajar bahwa pembelajaran itu juga harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya aspek-aspek materi, tetapi juga aspek kesiapan mentalitas kita. Ujian yang sesungguhnya nanti bukan bagaimana menjawab soal-soal itu. Ujian yang sesungguhnya terletak pada bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita di hari-hari seperti sekarang. Karena jihadul akbar, jihad yang terbesar adalah ujian melawan dan mengusir kebodohan diri, mengusir kemalasan, mengusir sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita sendiri. Inilah jihad dan ujian yang sesungguhnya. Antum perhatikan, sudah berapa lama kita berada di rumah? Apakah kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk di pondok itu tetap melekat? Kebiasaan-kebiasaan baik itu tetap ada? Bagaimana kita mengusir kebiasaan-kebiasaan itu dan merubahnya menjadi yang baik. Inilah sesungguhnya ujian yang ada yang harus kalian hadapi ketika berada di rumah. Tidak hanya beribadah karena takut dengan bagian keamanan. Tidak hanya sholat kalau ada yang mengawasi. Tetapi ketika di rumah, ketika tidak ada yang mengawasi,
ternyata kebiasaan-kebiasaan buruk itu lahir kembali, tumbuh kembali. Dan inilah hakikat ujian yang terberat, yaitu jihadul akbar. Jihad mengusir kebodohan, jihad melawan kemalasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dengan ini sekaligus Ustadz sebagai mewakili guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah mengucapkan selamat menjalankan ujian yang akan kita jalani dengan sangat berbeda seperti ujian-ujian sebelumnya, tetapi harus difahami dan harus diingat bahwa ujian kali ini pada prinsipnya tetap sama. Hanya bisa sukses dengan bekal kejujuran dan keikhlasan. Maka niatkan dari sekarang sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ma'an najah fil imtihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.